Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu kita. Saya percaya saat ini saudara merasakan kebaikan Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan. Karena tidak terasa saat ini kita sudah berada di hari yang kedua di bulannya Agustus. Dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan masih sama sampai hari ini. Mari saudara, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah yang hidup, yang kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu ada dimanapun saudara-saudara kami yang menyaksikan video ini Tuhan. Hadirat-Mu tetap sama Tuhan, memberkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan di pagi hari ini Tuhan. Mari Engkau berkati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada berakhirnya dengan baik. Biarlah kami semua boleh diberkati oleh berkat-Mu yang kami percaya sangat menolong kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, Yesus kemuliaan, berkati setiap hidup kami Tuhan. Berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sekali lagi kita angkat pujian. Katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan setiap hati kami. Pulihkan hatiku. Oh Yesus, Yesus kemuliaan-Mu, berkati setiap hidup kami Tuhan. Berkati hidup. Haleluya. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, oh
menyembahmu. Amin. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu Tuhan, menyembahmu Tuhan. Yesus, ku menyembahmu. Mari naikkan ucapan syukurmu, katakan segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam setiap hidup kami. Kau hadir dalam hidupku. Makasih Yesus. Kini saat ini Tuhan, kami datang sujud di hadapan-Mu. Kami menaikkan penyembahan kami Tuhan, menaikkan pujian kami Yesus. Oh Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Terima kasih untuk hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu Tuhan. Mari lebih lagi kita mau menyembah Tuhan. Naikkan pujian ini, katakan segala pujian, syukur bagimu Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir Tuhan. Oh, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu. Oh Yesus, ku menyembah. Sekali lagi saudara katakan segala pujian, syukur. Haleluya. Oh kau hadir Tuhan hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami sembah Yesus, ku menyembahmu. Selamanya kami menyembahmu Tuhan. Kau Allah yang hidup, Kau yang sudah memberkati setiap kami. Mari saudara, saat ini kita memuji kebesaran Tuhan. Mari kita mau angkat satu nyanyian, menjelang datang hari Tuhan. Haleluya. Menjelang datang hari Tuhan, yang pasti segera digenapkan. Terjadi suatu kegerakan seperti yang sudah dinubuatkan. Ayat 2. Menjelang datang hari Tuhan, segala rahasia firman, segala rahasia firman semakin jelas
dibukakan agar manusia diselamatkan. Katakan berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman-Nya, dinubuatkan, bahkan dia menyimpannya, sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Menjelang datang hari Tuhan, menjelang datang hari Tuhan. Roh Kudus giat mewujudkan, Roh Kudus giat mewujudkan rencana Tuhan yang utama, rencana Tuhan yang utama, yakni tubuhnya yang sempurna. Mari kita yang berbahagia katakan, orang yang mendengar serta membaca firman-Nya, dinubuatkan, bahkan dia menyimpannya, sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Sekali lagi katakan, berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman-Nya, dinubuatkan, bahkan dia menyimpannya, sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan, kegenapan hari Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita mau lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari setiap kita yang haus akan firman Tuhan, kita yang rindu akan firman Tuhan, mari kita angkat sama-sama pujian. Ku datang dan ku bersujud, ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari saudara, lebih sungguh-sungguh kita datang sujud di hadapan Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku, biar kami boleh menikmati firman-Mu. Nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu
penjaraku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejaraku dengan air sungai-Mu. Haus akan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejaraku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari sekali lagi katakan, itulah kerinduan kami. Ku haus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Kepala Gereja, Engkau Juru Selamat, Engkau mempelai pria surga yang selalu memberkati dan menyertai kami sampai saat ini. Kami mensyukuri kebaikan anugerah-Mu, kami memuji dan membesarkan Engkau, memuliakan Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya hari ini merupakan hari berkat yang berkelimpahan bagi kami, khususnya bagi jemaat di rumah-rumah dan bagi siapapun yang saat ini dapat mendengarkan firman Tuhan melalui siaran online ini. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus ada di tempat kami masing-masing. Roh Kuduslah yang membawa kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur dan menyiapkan hati kami untuk menyambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 2 Agustus. Minggu pertama dari bulan Agustus. Sungguh cepat waktu dan tidak terasa sudah dekat-dekat lagi pada akhir tahun 2020 ini. Namun saya percaya sampai hari ini kasih setia Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan tetap menyertai kita. Puji Tuhan. Selain kekasih, hari ini kita akan bersama-sama lagi mendengarkan firman Tuhan yang saya beri tema kelaparan rohani. Lapar rohani. Pada pendalaman Alkitab yang lalu, pada tanggal 30 bulan Juli, saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema kembali kepada firman, kembali ke firman, atau kembali kepada Alkitab. Kenapa kita harus kembali kepada Alkitab atau kembali kepada firman? Karena firman Allah itu memberitahu kepada kita hal-hal yang terjadi, yang sudah terjadi dahulu, dan yang sekarang, dan yang akan datang. Firman Tuhan untuk yang lalu sudah digenapi, yang sekarang pun sedang digenapi, dan saya sangat percaya bahwa firman Tuhan yang akan datang pun akan dan pasti, ya, bukan akan, pasti digenapi oleh Tuhan. Coba kita baca dulu Roma 9
ayat yang ke-28. Kitab Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Sebab apa yang telah difirmankannya Apa yang sudah difirmankan akan dilakukan Tuhan akan dilakukan di atas bumi di atas bumi sempurna sempurna dan segera. Jadi sempurna Tuhan menggenapi firman-Nya. Oh, terpujilah Tuhan. Jadi Alkitab harus kita selalu kembali ke situ, karena terjadi apa-apa hari ini itu sudah dinubuatkan. Ada banyak yang sudah tergenapi. Bahkan yang akan datang itu pun yang dinubuatkan, peristiwa-peristiwa yang akan datang yang terjadi itu pun pasti digenapi oleh Tuhan. Yesaya 48 ayat 3 sampai 8. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Ya. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Ya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Nah, itu apa yang sudah diwartakan dulu semuanya sudah jadi kenyataan. Yang dulu terus. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, Ya. keras kepala dan berkepala batu, Ya. maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu. Ya. Sebelum hal itu menjadi kenyataan, Ya. aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, Ya. patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Terus ayat 8 sampai ayat 8 ya. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Nah, engkau sudah dengar, sekarang kau melihat itu. Terus Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? ya, Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, hal-hal yang baru sejak sekarang, dan terus hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. yang belum kau ketahui yang akan datang. Jadi kita perlu menyelidiki Alkitab, kita perlu membaca. Ini adalah firman Tuhan, di mana kita harus selalu belajar. Bukan Tuhan yang mencocokkan diri dengan kita, kita yang mencocokkan diri dengan Tuhan. Ya, hal-hal yang dahulu yang terjadi, yang dituliskan tentang Adam, tentang Hawa, tentang Kain, tentang Esau, tentang zamannya Nuh sekeluarga, orang-orang pada zaman itu, bahkan bangsa Israel, kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman yang buruk, yang tidak benar, tidak baik, jangan kita contoh. Misalnya Hawa jatuh karena apa? Mengurangi firman, tertarik dengan buah yang dilarang oleh Tuhan, tertarik dengan apa yang sebenarnya tidak boleh dia tertarik. Itulah buah pengetahuan baik dan jahat. Itu jadi contoh. Ya. Kemudian Kain diingatkan Tuhan supaya Kain tidak mempertahankan hati yang panas, hati yang emosi. Ya. Hatinya panas. Nah, kemudian membunuh adiknya Habel. Ya, sebab kalau orang tidak bisa mengekang emosinya, amarahnya, selalu merasa kenapa saya harus tidak diterima persembahan saya, adik saya bisa dan saya tidak. Akhirnya dia bunuh adiknya. Marah yang terpendam jadi satu pembunuhan. Demikian juga dengan orang-orang pada zaman Nuh. Jangan dicontoh kawin mengawin, ya, hatinya penuh kejahatan. Nah, tirulah Nuh. Ada yang baik yang perlu ditiru,
demikian juga bangsa Israel. Jadi Tuhan menceritakan hal-hal yang dahulu dan yang sekarang terjadi dan yang belum kita ketahui yang akan datang. Ada di dalam Alkitab. Dan semuanya pasti tergenapi. Tidak ada satupun kata firman tidak digenapi. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang belum tergenapi, tapi juga pasti akan digenapi. Amos 8 ayat 11 sampai ayat 14. Sesungguhnya waktu akan datang, Waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, ya. bukan kelaparan akan makanan, Nah, terus dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. nah, jadi nanti akan terjadi satu kelaparan hebat. Bukan makan minum makanan jasmani, tapi lapar mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi Alkitab berkata tidak mendapat. Terus Mereka akan mengembara dari laut ke laut, dari laut ke laut, dan menjelajah dari utara ke timur, dari utara ke timur, untuk mencari firman cari Tuhan, firman Tuhan, tetapi tidak tapi mendapatnya. tidak dapat lagi. Ini akan digenapi. Salah percaya pasti digenapi. Terus Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik. lalu hari-hari ini orang-orang muda mengabaikan dengar firman, mengabaikan belajar firman Allah. Mereka akan rebah, mereka tidak bisa bangkit lagi. Terus Dan anak-anak teruna anak-anak teruna karena haus, mereka yang bersumpah demi Asima Ya. Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, ya, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Bersyeba. ya. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Itu akan terjadi. Tuhan tidak berdusta bahwa nanti terjadi satu bahaya kelaparan. Bukan lapar makan minum dari makanan jasmani, tapi kelaparan akan makanan rohani, kelaparan akan firman Allah, kelaparan dan kehausan kepada Tuhan. Karena itu inilah waktu untuk kita mencari firman Tuhan. Inilah waktu untuk kita kembali kepada Alkitab. Inilah waktu kita kembali kepada firman Allah. Inilah waktunya kita harus punya kelaparan rohani. Sebab orang yang lapar rohani, kata Tuhan, berbahagia. Berbahagia bukan harus selalu bahwa saya sukses di dunia, sukses di sekolah, punya ilmu tinggi. Tetapi Tuhan katakan orang yang lapar dan haus kepada kebenaran firman itu adalah orang yang berbahagia. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Kata ucapan bahagia yang ada di Matius 5, di antaranya dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus kepada kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman-Mu, kata Yohanes 17 ayat 17, adalah kebenaran. Itu sebabnya Tuhan Yesus ketika dicobai oleh iblis setelah puasa 40 hari, dia sangat lapar tentu pada waktu itu sebagai manusia betul,
Allah jadi manusia dalam Yesus itu 100% manusia daging serupa kita. Hanya dia tidak berbuat dosa. Tidak ada dosa, tidak ada salah dalam mulutnya, tidak ada. Jadi ketika dia diuji, dicoba oleh iblis, jika engkau anak Allah, jadikan batu itu jadi roti. Tapi dimulai dengan kata jika. Ya. Iblis tidak katakan engkau kan anak Allah. Itu satu kepastian. Jadi iblis itu selalu mencoba untuk membuat keraguan-raguan pada manusia. Termasuk manusia Yesus. Jika engkau anak Allah. Jika bukan, jikalau. Tanda tanya. Ular itu selalu memberikan kepada orang tidak kepastian, tanda tanya, ketidakkepastian. Ya. Tuhan jawab apa? Tuhan mengutip kitab Ulangan pasal 8 ayat 3 itu. Mari kita baca. Ya. Jadi ia merendahkan hatimu, Ya. membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana Ya. yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, Ya. untuk membuat engkau mengerti Ya. bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, Nah, terus tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. itulah firman. Dia tidak mau. Walaupun dia lapar sekali, dia mengatakan dalam kondisi itu bahwa roti yang sesungguhnya itu adalah firman. Itu ada di Matius 4 ayat 4. Tolong dibaca. Nah, Tetapi Yesus menjawab, ya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, manusia hidup bukan hanya dari roti. tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang kita baca tadi Amos 8. Mereka haus lapar bukan makanan biasa. Bukan itu yang memberi hidup. Tapi barang siapa makan firman Allah, makan roti hidup, dia akan hidup selama-lamanya, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Artinya manusia juga harus punya makanan jasmani. Tapi bukan itu saja. Manusia hidup juga oleh perkataan daripada Allah, itu firman. Tuhan Yesus menyatakan itu kepada iblis. Dia kutip kitab Ulangan. Jadi kitab Ulangan, kitab Kejadian, kitab Bilangan, kitab Imamat, kitab-kitab Perjanjian Lama tetap berlaku, relevan untuk zaman kita. Dia dikutip ketika zaman Yesus ada di bumi. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan untuk segala zaman. Jadi jangan kita meremehkan kitab Perjanjian Lama, lalu kita pikir ini perjanjian baru sekarang. Jadi tidak usah dibaca, tidak usah dikotbahkan. Siapa bilang? Ada banyak yang Tuhan ungkapkan justru untuk masa kini dan masa yang akan datang. Itu firman Tuhan dari kitab Perjanjian yang Lama. Saudara, kita hidup sekarang ini di akhir zaman. Zaman akhir. Zaman akhir di mana akhir zaman akan segera tiba. Akhir dari akhir zaman. Akhir dari zaman akhir. Kalau kita belajar dari studi peta zaman, maka kita sudah berada di
zaman akhir yang menjelang akhir. Kita ada di hari yang ke-6. Ya. Ada 2000 tahun Adam sampai dengan Abraham, dan Abraham sampai kedatangan Kristus yang pertama 2000 tahun. Jadi seluruhnya ada 4000 tahun, atau itu sama dengan 4 hari Tuhan sejak Adam jatuh sampai dengan Kristus datang. Lama persiapan dari penebusan, karya penebusan. Betul-betul Tuhan menyiapkan anak domba yang tidak cacat celah. Karantinanya 4000 tahun. Dan Tuhan Yesus datang, lahir di kandang Betlehem. Naik di atas kayu salib, mati, dan pada hari ketiga bangkit dan naik ke sorga. Maka turunlah Roh Kudus. Allah diam di dalam kita, orang-orang percaya. Allah Roh Kudus tinggal di dalam kita. Itu ada 2000 tahun, 2 hari bagi Tuhan. Itu disebut zaman gereja, zaman Roh Kudus, zaman anugerah. Dan sesudah selesai masa 2000 tahun zaman anugerah ini, itu sebabnya kita harus memanfaatkan betul-betul zaman anugerah, zaman kemurahan, zaman kasih karunia. Ya, akan ada 1000 tahun masa istirahat, sabat besar, perhentian, hari perhentian. 1000 tahun lamanya. Itu zaman kerajaan 1000 tahun damai. Ya. Nah, kita sekarang ada di zaman anugerah, zaman gereja. Sudah sangat dekat selesai 2000 tahun zaman gereja. Ya. Maka akan ada 1000 tahun masa sabat istirahat Tuhan. Nah, kita harus mencapai itu, kerajaan 1000 tahun damai. Nah, kita ada di hari ke-6, sudah hampir ditunjukkan hari ke-6 itu sudah titik-titik terakhir kedatangan Tuhan. Inilah waktunya. Kita sudah sangat-sangat dekat dengan datangnya Tuhan Yesus kedua kali. Kita melihat hari-hari ini dunia sedang dalam keadaan sulit. Seluruh dunia, seantero dunia tidak ada kecuali. Ini adalah bentuk gerimisnya hukuman yang akan jatuh ke bumi. Tidak ada orang berkutik. Lebih dahsyat nanti terjadi. Begitu banyak penghukuman, penghakiman, karena manusia tidak mau bertobat. Manusia keras hati. Manusia tidak mau kembali kepada Allah. Tapi saya ingin katakan hari ini bahwa kita ada di zaman anugerah. Manfaatkan anugerah Allah ini. Jangan disia-siakan. Orang muda jangan menyia-nyiakan. Jangan pikir inilah masa muda saya bersenang-senang. Apakah Anda bisa bersenang-senang di saat ini? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Tapi maksudnya Tuhan buat kita, supaya hari-hari ini mari kita mempunyai rasa lapar rohani. Apa yang dinubuatkan Amos dalam Amos 8 tadi, itu akan digenapi, akan terjadi. Bahwa Tuhan akan mengirimkan satu kelaparan
Tapi kelaparan bukan makanan minum biasa, tapi haus, lapar mendengar firman Allah tapi tidak menemukan. Sekarang ini kita bisa menemukan. Tuhan bilang berbahagia orang yang lapar dan haus. Itu sebabnya saudara harus memiliki rasa lapar. Kita harus memiliki rasa lapar dan rasa haus kepada firman Tuhan. Karena nanti tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi. Tadi saya katakan kita berada di hari yang ke-6. Coba itu bertanya. Jadi ini peta zaman memberikan kita satu gambaran yang sangat bagus. Ya, bagaimana Allah dari kekal sampai kekal. 3 hari pertama menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, sampai pada hari ke-6 menciptakan manusia Adam dan Hawa. Kemudian hari ke-7 yang warna hijau itu hari perhentian. Allah berhenti dari segala pekerjaannya, kata kitab Kejadian. Dan dia pakai itu untuk menceritakan kepada Adam dan Hawa banyak hal. Dia mau menyediakan dirinya untuk bersekutu dengan manusia, memberkati manusia. Tapi itu tidak berlangsung lama. Seperti tadi saya ceritakan, Hawa tertarik kepada pohon yang dilarang Tuhan untuk makan buahnya. Itu yang dimakan. Akhirnya manusia mati secara rohani, telanjang, dan diusir dari Taman Eden. Dan mereka harus bersusah payah mengusahakan tanah, mencari nafkah seumur hidup, dan akan kembali ke tanah. Apa yang dinubuatkan, dikatakan oleh Tuhan pada waktu itu, Adam, engkau akan mencari nafkah seumur hidup dan kembali kepada tanah. Dari situ kamu diambil. Coba kalau sudah manusia mati, meninggal, dikubur 5 tahun saudara datang gali kubur, tidak ada apa-apa, seonggokan tanah dan tulang ada di situ. Apakah itu tidak bisa dibuktikan kebenaran firman Tuhan? Hawa, karena engkau mendengarkan kata ular itu, maka susah payahmu, susah payah waktu mengandungku buat begitu banyak. Dan dengan kesakitan engkau akan melahirkan. Apakah tidak terjadi? Ibu-ibu pasti tahu, ketika dia mengandung 9 bulan 10 hari kurang lebih itu, dia harus begitu susah payah dan sakit bersalin. Itu sebabnya anak-anak harus selalu ingat susah payahnya seorang ibu ketika mengandung kita dan melahirkan. Makanya Alkitab mengatakan, hormati ayah ibumu. Ayahmu mencari nafkah, menyekolahkan, membesarkan. Hormati ayahmu, hormati ibumu, supaya umurmu panjang. Jangan kurang ajar, berlaku tidak sopan kepada orang tua kita. Orang tua kita memberikan kita nafkah, sekolah, sehingga bisa mencapai hari ini. Demikian juga ibu kita susah payah mengandung. Kalau saya secara pribadi, saya saksikan, mama saya menceritakan, tentu saya tidak alami itu, saya tidak tahu. Saya lahir setelah mama saya mengandung 12 bulan. Betapa siksanya itu selama kurun 3 bulan itu.
pada zaman saya tahun 40-an, lahir itu tahun 40-an itu, nggak ada dokter spesialis kandungan yang langsung bisa menyingkat waktu kesakitan, walaupun harus sakit juga. Itu kesakitan untuk di sesar, dioperasi, dikasih keluar. Pada zaman itu yang membidani mama saya itu adalah dokter biasa, dokter umum, masih jarang juga dokter, ya. Nah, mama saya cerita, selama 3 bulan saya tidak goyang-goyang dari tempat tidur. Cuma ditaruh es balok, nggak ngerti kenapa dikasih es balok di pinggir-pinggir samping perut. Ketika saya genap 12 bulan kandungan ibu, saya lahir. Dan ketika lahir, dokternya, dokter Tio itu namanya, dia angkat bayi ini, dia pukul kalinya, nangis. Wow, dia bilang inilah anak saya. Nah, semestinya saya mati di dalam kandungan. Mama saya mati, saya juga mati. Tapi kalau hidup, Tuhan bermaksud hari ini jadikan saya seorang pelayan Tuhan. Jadi saya selalu ingat mama saya. Saya selalu ingat kasih sayang papa saya. Dia lebih suka menderita asal kami ini boleh makan dengan baik. Kami boleh sekolah dengan baik. Kami boleh memiliki apa? Orang tua. Saya mata kepala lihat orang tua saya. Sekarang mereka ada di surga. Ya, puji Tuhan. Nah, berapa lama Adam dan Hawa jatuh? Dari dia hari di mana hari menikmati hari ke-7 itu jatuh. Begitu Adam jatuh, dimulai persiapan penebusan. Dibutuhkan waktu 4.000 tahun atau 4 hari Tuhan. Itu masa persiapan. Dan setelah genap waktunya, jaraknya sejak Adam jatuh sampai dengan Yesus lahir itu 4.000 tahun. Sejak zaman dulu kata Petrus, dia disiapkan untuk karya penebusan. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang-barang fana. Kita ini ditebus menjadi miliknya Allah, diangkat dari lumpur dosa. Tidak, tapi kita ditebus oleh darah yang mahal. Alkitab mengatakan, Petrus mengatakan, bukan dengan emas perak yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Dan akhirnya Yesus lahir, mati di kayu salib di Golgota, naik ke surga. Dan Alkitab berkata, Tuhan berkata, aku pergi, tapi aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Tidak ada orang tahu kapan waktunya Tuhan datang. Kalau ada yang bilang saya tahu tanggal 10 Oktober 2050, itu penyesat. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun tahu, anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa yang di surga tahu kapan. Tapi saya ingin katakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah terlalu sangat amat dekat. Dan apa yang kita alami hari-hari ini adalah merupakan penggenapan firman Allah. Kita berada di Samat Anugerah, itu warna biru, 2000 tahun, 2 harinya Tuhan, zaman gereja, zaman Roh Kudus. Ya, di penghujung akhir, dan kita akan masuk kerajaan 1000 tahun damai. Baru kita kekekalan. Didahului pesta nikah anak domba, pesta perjamuan yang hebat, luar biasa. Tuhan menjamu kita, menjamu mempelai wanitanya.
Yaitu Wahyu 11 mengatakan, berbahagialah orang yang diundang pada perjamuan malam kawin anak domba. Yesus mempelai pria, kita adalah mempelai wanita yang dijamu. Makan hebat, pesta yang luar biasa ramainya. Ya, hari itu akan terjadi. Kita akan sampai kalau hari-hari ini kita selalu kembali kepada firman. Kita mau tahu firman Tuhan, kita mau melakukan firman dengan baik, dan kita mau belajar apa kata Tuhan dan mempercayainya. Dan sebelum masuk ke kekekalan, Yerusalem baru turun dari surga. Di Bukit Sion ada pesta anak-anak sulung yang namanya terdaftar. Oh, luar biasa. Karena itu saudara, mari kita belajar hari ini apa yang Alkitab katakan, bahwa nanti betul-betul ada kelaparan, tidak ada lagi firman, tidak ada lagi roti yang hidup yang turun dari surga. Ya, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka itu selalu mengeluh. Mereka selalu mau ingin kembali ke Mesir, makan bawang. Bombay di sana makan daging, makan ini, makan itu, kata mereka. Di padang gurun tidak ada makanan. Lalu Tuhan kirimkan burung puyuh, kasih makan daging. Pada waktu pagi engkau akan makan manna dari langit. Pada waktu petang kamu akan makan daging. Dan untuk makan pagi ini, yang namanya manna, mereka harus pagi-pagi sekali, mereka harus pergi memungut tiap-tiap keluarga satu gomer. Dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, satu gomer. Tapi hari keenam mereka hanya keluar untuk memungut bukan satu, dua gomer. Sebab Tuhan bilang hari ketujuh tidak ada manna turun. Tapi kalau kita baca kitab Keluaran, masih begitu banyak sekali orang Israel tidak taat, tidak dengar-dengaran. Ini harus kita perhatikan baik-baik, saudara. Musa bilang setiap hari 5 hari 1 gomer, hari ke-6 2 gomer. Tapi ada yang bilang, wah ini Musa ini gak percaya saya, 1 gomer saja. Besok masih ada, besok hari ke-7 betul-betul tidak ada manna turun dari langit. Itu keadaan yang sama hari ini. Kalau ada gereja Tuhan, jemaat Tuhan, saudara-saudara yang tidak percaya bahwa Amos mengatakan nanti tidak ada firman, hari ini ada firman limpah, hari ini kita kumpulkan firman, kita kembali selalu kepada Alkitab, kita kembali kepada firman Allah. Kalau saudara tidak percaya, saudara mengalami nanti itu kekeringan rohani, bahkan mati. Tiru itu bangsa Israel, maka engkau akan mengalami susah. Saya itu jangan tiru yang buruk, diceritakan kejadian masa lampau untuk jadi pelajaran hari ini. Coba kita baca Keluaran pasal 16. Kitab Keluaran pasal 16. Inilah waktunya kita harus lapar secara rohani, rindu makan firman. Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ya, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. aku akan turunkan dari langit hujan roti. Wow. Terus, Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, ya, terus, supaya mereka kucoba, ya, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. ya, terus, Dan pada hari yang ke-6
Apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, Ya. maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat Nah, 2 kali. Ya. Terus banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. ya. Ayat 8. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang Ya. dan makan roti sampai kenyang Ya. pada waktu pagi, Ya. karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu Wow, bangsa Yang- Israel itu kan sungut-sungut. Terus yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, ya. apalah kami ini? Ya. Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, Bukan kepada kami sungut-sungut itu. tetapi kepada Tuhan. Ya. Terus Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan. ya, kita lompat ayat yang ke-12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Ya. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Ya. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ya. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Tuhan baik luar biasa, kasih pelihara makan di padang gurun. Bangsa yang keras, tegar tengkok. Ya. Ayat 16 sudah baca? Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Ya. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan Ya. gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, Ya. dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ya. Terus Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. ayat 19. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Ya. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa. Itu banyak yang kepala batu, keras hati, tidak suka dengar hamba Tuhan ini. Terus Dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, ya. lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Oh, Musa juga marah. Jangan pikir seorang pemimpin tidak perlu marah-marah pada waktunya. Bukan marah yang membawa kepada dosa, tidak. Ya. Ayat 22. Dan pada hari yang keenam, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. Nah, mereka mengumpulkan roti 2 kali lipat. Kenapa begitu? Karena hari ke-7 tidak ada lagi. Nah, kalau roti itu mana itu firman Tuhan. Hari ini kita harus mengumpulkan double porsi. 2 kali lebih banyak dari apa yang kita butuhkan untuk disimpan pada hari ke-7. Karena Alkitab berkata tadi tidak akan ada lagi roti. Terus 2 gomer untuk tiap-tiap orang. ya. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Ya. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, Kita lompat ayat 26 dulu. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Ya. Makan roti itu tidak ada pada Tidak hari ada itu. lagi pada hari itu. Hari ke-7 rotinya cuma turun sampai hari ke-6. Terus Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, ya, tidaklah mereka mendapatnya. karena mereka tidak dengar Musa bilang hari ke-6 kumpulkan 2 gomer. Hari ini juga saya katakan Amos pasti digenapi. Ucapan yang diucapkan oleh Nabi ini yang merupakan perkataan Tuhan. Nanti tidak akan ada lagi firman Tuhan. Dan pasti, saya katakan pasti firman Tuhan itu digenapi. Ya,
Terus dibaca. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku Ya. dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Hari ke-6 Ia memberikan kepadamu Ia memberi kepada engkau roti untuk roti 2 hari. Untuk 2 hari. Ini hari ke-6 kita. Dekat datangnya Tuhan. Terus Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. ya, Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari yang ke-7 itu. ya. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Nah, hari ke-7 istirahat. Itu gambaran nanti kerajaan 1000 tahun damai. 1 hari, kata Ibrani, ada 1 hari perhentian yang Tuhan janjikan kepada umatnya, kepada kita. Hari perhentian. Tapi jangan tiru, kata Ibrani 3, jangan tiru bangsa Israel itu. Mereka tidak masuk ke negeri perhentian Tuhan itu karena mereka tidak taat, mereka tidak mau percaya, mereka tidak mau menjadi orang lebih baik. Untuk kita, Tuhan katakan ada 1 hari perhentian. Kerajaan 1000 tahun damai. Wahyu pasal 20. Ya. Di mana Kristus memerintah sebagai raja. Dan orang-orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan memerintah sebagai raja. Yang mati martir memerintah sebagai raja. Raja-raja selama 1000 tahun. Itu 1 harinya Tuhan. Petrus mengatakan di hadapan Tuhan 1000 tahun sama dengan 1 hari. 1 hari 1000 tahun. Tuhan bisa bikin panjang, tapi Tuhan juga bisa bikin pendek. Dia berdaulat. Kita harus perhatikan baik-baik apa yang Alkitab katakan. Dan itu pasti akan digenapi. Jadi Tuhan memberi roti pada hari ke-6 2 kali. Ini sekarang limpah firman Tuhan. Selalu ada roti hidup. Ya. Jadi mereka makan sampai kan, tapi hari ke-7 mereka mau ambil, tidak ada. Sudah tidak ada, tidak mendapat. Nah, nanti sama itu Amos. Kalau orang sekarang mengabaikan firman, tidak suka dengar firman, apalagi firman panjang-panjang, apalagi firman tidak menyenangkan telinga, apalagi firman tidak cocok. Dan nanti orang seperti ini rebah, jatuh tidak bangun. Gitu banyak orang muda akan jatuh. Tapi begitu banyak orang muda juga dijanjikan Tuhan akan dipakai oleh Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Ini masa kelimpahan, masa banyak firman Tuhan, masa Tuhan membuka dirinya, rahasianya. Gunakan waktu yang ada. Efesus mengatakan pergunakanlah waktu yang ada. Waktu yang sisa, kata Petrus. Pergunakan, manfaatkan waktu. Ya, beli itu waktu. Tukarkan dengan apa yang kita selama ini rasa berharga. Ditukar. Waktu kita yang kita rasa berharga, tukar. Ambil itu untuk mendengar firman, ambil itu untuk membaca Alkitab. Ditukar. Ya. Belilah waktu, sebab tidak selalu ada waktu. Ya, pergunakanlah waktu yang ada. Nah, ini saya mau bicara tentang hari ini kelimpahan. Saya ingat zaman Yusuf.
ketika Yusuf, anak dari Yakub, seizin Tuhan ada di penjara. Ya, ia dijual oleh saudara-saudaranya ke Potifar, kerja di Potifar, mengalami fitnahan dari istri Potifar, masuk di dalam penjara, mendekam di penjara tanpa salah. Ya, terus apa yang terjadi? Satu waktu setelah genap waktunya, kata firman Tuhan, Firaun bermimpi. Mimpinya itu tidak bisa ada yang menguraikan. Bahkan dia begitu gelisah dengan mimpi ini. Dia ceritakan sama juru minuman raja. Juru minuman raja bilang, aduh, hari ini baru saya ingat kesalahan saya. Waktu saya di penjara, ada seorang Ibrani muda, dia menguraikan mimpi saya dan itu terjadi. Wow, sekarang Yusuf cepat-cepat dipanggil oleh Firaun dan Firaun mulai menceritakan mimpinya. Ya, ada 7 ekor lembu gemuk tambung makan rumput. Kemudian ada 7 ekor lembu kurus yang makan lembu tambung itu. Kalau dia mimpi lagi melihat ada 1 tangkai 7 bulir gandum yang bernias dan penuh. Tetapi kemudian ada 1 tangkai 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Dia pikir-pikir, mimpi apa ini? Dia gelisah. Panggil Yusuf. Yusuf bilang, saya juga tidak bisa. Ini orang rendah hati. Ya, saya juga tidak bisa menguraikan. Hanya Allah yang menguraikan itu, mengartikan. Nah, dia mulai cerita. Ada 7 tahun kelimpahan. Ada 7 tahun kelaparan. Waktu kelimpahan, kita kumpulkan gandum, kita masukkan gandum ke gudang-gudang. Semua orang mengumpulkan, tabung untuk nanti persediaan 7 tahun kelaparan. Sehingga waktu kelaparan mereka punya persediaan gandum. Dari mana-mana orang datang, termasuk saudara-saudara Yusuf dan orang tua Yusuf. Kalau kita hari-hari ini memiliki kasih karunia Tuhan, punya firman berkelimpahan, punya gandum, bagikan itu. Jangan ditahan-tahan. Ya. Coba kita baca Kitab Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai ayat 7. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Terus lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari 1 tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Dia gelisah, dia tidak tahu apa arti mimpi itu. Kemudian dipanggil Yusuf. Kita baca di ayat yang ke-14
Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Ya, Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. nah pergilah dia menghadap Firaun. Kita baca ayat 16. Yusuf menyahut Firaun, Ya, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." ini orang yang rendah hati. Bukan saya yang bisa menguraikan. Bukan aku ini. Terus, Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ya, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. nah, Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya ya, dan indah bentuknya, ya. dan makan rumput yang di tepi sungai itu." Kita baca saja ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ayat 26. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, Ya, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. ya, Kedua mimpi itu sama. ya. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Ya, adalah sesuatu yang belum terjadi, yang masih rahasia bagi Firaun. Itu yang akan datang, tidak tahu apa cerita ini. Yesus mengartikan ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan. Ayat 29. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan Ya. di seluruh tanah Mesir. Ya, Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. nah, ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan. Ayat 34 sampai 36. Silakan. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, Ya, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, ya, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu ya, memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. ya, Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, ya, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, Ya. serta menyimpannya. ya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Ini hikmat luar biasa yang diberikan Tuhan kepada Yusuf. Ada 7 tahun kelimpahan. Jadi waktu limpah itu dikumpulkan gandum-gandum untuk persediaan 7 tahun kelaparan. Nah, sekarang ini kelimpahan firman Tuhan. Kita mensyukuri. Kita mau suka mendengar. Kita mempunyai rasa lapar rohani. Lapar dan haus kepada firman Allah. Kata Tuhan Yesus, berbahagia. Sebab Amos mengatakan, nanti tidak ada lagi firman Allah. Orang mau mendengar firman di YouTube tidak ada lagi. Orang mau mendengar firman sampai ke kutub utara tidak ada firman. Mau kemana kita? Mereka tidak lapar dan haus, kata Amos 8, kepada makanan-makanan yang enak-enak, anggur-anggur yang enak-enak, tapi mereka lapar dan haus untuk mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mendapat. Sekarang ada waktu kelimpahan, kumpul. Setiap hari ada roti hidup. Setiap hari ada firman. Baca. Puji Tuhan. Alangkah indahnya kalau Alkitab itu jadi kesukaan. Ya. Tuhan Yesus berkata,
Akulah roti yang turun dari sorga. Tuhan menggenapkan itu. Roti yang hidup yang turun dari sorga untuk makanan dunia, supaya selamat. Tapi berapa banyak orang mau menerima Tuhan? Pada masa Yesus ada, Dia buat mujizat di Gerasa, orang yang diikat oleh legion setan 2000 banyaknya, ditolong. Roh yang ada, roh jahat yang menguasai orang itu dimasukkan ke dalam babi-babi, tenggelam jurang. Orang usir sama Tuhan demi kepentingan bisnis mereka. Tidak mau kerugian materi. Oleh karena yang orang yang namanya Yesus yang diusir keluar. Tuhan buat mujizat, Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Begitu banyak orang bisa makan. Hidup yang penuh kelimpahan, 12 bakul. Akhirnya mereka malah menyalibkan Tuhan. Waktu Tuhan berkata, akulah roti yang turun dari sorga. Firman Tuhan katakan, barang siapa menerima Tuhan Yesus, roti hidup, firman yang hidup itu, ia akan hidup dan hidup berkelimpahan. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia akan hidup, bukan hanya hidup jasmani, bukan hanya hidup pas-pasan, tapi hidup berkelimpahan, rohani dan jasmani. Tapi banyak orang tidak bisa terima itu. Oh, ini kata keras, mereka mundur, mereka tidak bisa. Mereka tidak mau jadi muridnya ini. Tidak masuk akal, anak tukang kayu kok. Ya, itulah Tuhan kita yang memberikan kita roti hidup, kelimpahan luar biasa, keselamatan, kehidupan kekal, mati disalib untuk dosa kita, naik ke surga. Dia katakan, aku menyediakan banyak tempat di sana, supaya kalau aku datang, aku membawa kamu ke sana. Berapa banyak orang mau? Ini kan belum jadi, belum kita lihat, tidak percaya. Pasti Alkitab digenapi. Amos 8 tadi, orang kan lapar dan haus kepada firman, itu pasti digenapi. Coba kita baca Yohanes 6 ayat 32 sampai 35. Maka kata Yesus kepada mereka, Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, bukan Musa, terus melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. ya, terus Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga ya, dan yang memberi hidup kepada dunia. ya, itulah di dalam pribadinya Tuhan Yesus, roti hidup. Terus Maka kata mereka kepadanya, ya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. ya, Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. akulah roti hidup. Nah, terus Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. ya, Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. nah itu kata Tuhan. Siapa yang datang kepada Tuhan tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. Terus Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. masih banyak orang tidak percaya. Ayat 48. Akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang Oh, gurun. mereka makan mana yang dikumpul setiap hari 1 gomer, tapi tidak hidup, sudah mati kan. Terus Dan mereka telah mati. ya,
Inilah roti yang turun dari surga. Akulah roti yang turun dari sorga untuk makanan dunia. Itulah firman yang hidup. Terus, Barang siapa makan daripadanya, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. tidak akan mati. Siapa yang percaya kepada Kristus, walaupun ia mati tetapi ia hidup, tetap hidup. Mati secara jasmani, tapi dia hidup, punya hidup yang kekal. Terus, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. ya, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, Ya, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. terus Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk Ya. dimakan? ya, terus Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. terus Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ya, ia mempunyai hidup yang kekal, terus dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. terus Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dagingku benar-benar makanan. dan darahku adalah benar-benar minuman. Ayat 57, Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. ya, Demikian juga barang siapa yang memakan aku, makan aku, makan dagingku, makan roti hidup dari aku, terus akan hidup oleh aku. ya, Inilah roti yang telah turun dari surga. akulah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, dalam perjamuan kudus, kita mengakui tubuh dan darah Tuhan. Kita mesti makan dengan mengakui tubuh dan darah. Dan inilah waktu kita memeriksa diri sebelum makan perjamuan kudus. Jangan menyimpan dosa. Jangan menyimpan amarah. Jangan menyimpan akar pahit. Kalau kita dinasihati, ditegur oleh firman, rendah hati. Itulah keadaan saya, Tuhan. Saya memang manusia sombong, manusia keras kepala. Akui itu sebelum makan. Akulah roti yang turun dari sorga. 1 Korintus 11 mengatakan, barang siapa makan tidak layak, tidak mengakui tubuh dan darah Tuhan, ia akan menerima hukuman. Ini sekarang hukuman sedang menimpa bumi. Bentuk hukuman. Inilah waktunya. Kalau kita salah, kita mengakui dengan rendah hati, mengaku saja. Tidak usah keras kepala. Tidak usah balas balik, menuduh, menghakimi. Tidak usah balas membalas. Rendah hati. Tidak usah tunjuk-tunjuk, ini orang begini. Kalau kita bilang, kamu ini sombong sekali, tinggi hati, ini 3 jari ini. Kita sombong sekali. Kalau kita tidak tinggi hati, kita tidak akan menghakimi orang lain. Tidak menuduh pada orang lain. Kita memaafkan. Kita memberikan pengampunan yang limpah. Inilah waktunya. Selama masih ada firman.
Jadi milikilah kelaparan rohani. Suka dengar firman. Tunggu ya, kapan lagi firman ada? Kapan lagi saya bisa dengar firman? Kapan lagi saya bisa mengumpulkan dalam gudang hati saya firman? Orang yang limpah firman akan keluar firman. Tak mungkin. Tak mungkin lain. Kita akan menikmati perjamuan suci. Barang siapa mau makan, introspeksi diri. Mengaku dosa, makan dengan baik. Akui tubuh dan darah Tuhan, makan dengan layak. Mari, kita akan siapkan hati kita. Kita akan makan perjamuan suci. Kita siapkan hati kita. Saya percaya saudara semuanya diberkati. Firman Tuhan memberkati kita. Inilah waktu limpah. Tuhan membukakan rahasia. Kita berjalan menuju kerajaan 1000 tahun damai. Hari ini kita harus merasa damai di hati kita. Damai bukan damai di mulut kita, damai di hati, tentram. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering, Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Apa saudara merasa damai? Apa hatimu gelisah? Apa hatimu sedang jengkel? Apa hatimu sedang marah? Yesaya 48 mengatakan, kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada perintah Tuhan. Kalau kau gelisah, kalau kau merasa tidak damai, kembali kepada perintah-perintahku. Perhatikan perintah-perintahku. Seringkali kita kurang memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Kita tidak ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu sebabnya kita tidak damai. Tuhan mau hari-hari ini kita menghargai firman Tuhan. Kita menghargai roti hidup. Kita menghargai kesempatan menikmati firman Allah, kesempatan menikmati perjamuan kudus, kesempatan berdamai, kesempatan mendamaikan diri kita dengan Tuhan. Tidak ada tuduhan di hati. Kita dengan penuh keyakinan datang untuk menyembah dengan hancur hati. Silakan angkat tanganmu sambil menyanyikan lagu menyembah kepada Tuhan. Sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau.
siapkan diri kita perjamuan suci. Kita persiapkan hati kita. Kita siapkan agar kita makan dengan layak. Terima kasih buat kesempatan makan dan minum dari perjamuan suci ini. Kami percaya Tuhan, semua kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Roti ini sebab inilah yang kuteruskan kepadamu pada waktu malam sebelum ia dikhianati, dijual dan diserahkan. Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan, mengucap syukur atasnya, lalu ia berkata, inilah tubuhku yang kuberikan kepadamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti hostia yang kita pegang ini ada persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus. Kalau saudara percaya, mari katakan amin dan saudara siap untuk makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan. Demikian juga sesudah makan diambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini seberapa banyak kali kamu minum, dan setiap kali kamu makan dan minum roti dari perjamuan ini, kamu memberitakan kematianku, kata Tuhan, sampai aku datang. Apa saya percaya? Cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kita minum dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita mau mengangkat tangan, kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah kasih Tuhan memenuhi hati kita, damai sejahteranya. Haleluya, haleluya. Sehingga saya akan menyanyikan damai sejahtera. Haleluya. Sebentar kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya.
sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Damai sejahtera. Tidak pernah glory. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Saudara yang lemah, tubuhnya, fisiknya, yang sakit, letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Saudara dari rumah, saya percaya mujizat Tuhan sampai hari ini dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau lihat kami, Engkau lihat fisik kami. Dalam nama Yesus, setiap saudara yang percaya yang menaruh tangan di tempat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, ada mujizat. Kalau saudara lagi susah, taruh tanganmu di dada. Kalau saudara lagi merasa damai, taruh, pandang Kristus, pandang Yesus. Dialah sumber damai sejahtera kita. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami menikmati hari-hari ini rahasia firman Allah. Kami menikmati firman Tuhan yang dibukakan kepada kami. Inilah waktu kelimpahan Tuhan. Kami harus berbahagia karena kami lapar dan haus kepada kebenaran. Kami percaya apa yang Tuhan katakan melalui kitab Amos, bahwa satu hari kelak tidak ada lagi firman. Hari ini masih ada kesempatan makan perjamuan suci firman yang menjadi daging dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang baik. Tuhan memberkati semua jemaat, memberkati saudara-saudara kami yang juga menikmati firman Tuhan, rahasia Allah yang dinyatakan bahwa nanti tidak ada lagi firman. Tuhan, hari ini ada firman, kami mensyukuri. Walaupun firman menegur kami, menyatakan salah kami, kami mau memperbaiki hidup kami supaya kami boleh ada bersama dengan Tuhan di kerajaan 1000 tahun damai, memerintah bersama Tuhan Yesus, Raja segala raja. Semua penyakit kami, penyakit rohani, penyakit jasmani, dipulihkan Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan sejahtera damai kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan bertemu kembali pada hari Selasa jam 6 dalam ibadah doa penyembahan. Hari Rabu jam 6 kaum muda remaja. Harapan saya ada banyak orang muda mengikutinya. Itu fellowship kita lewat Zoom. Hari Kamis tanggal 6 Agustus kita akan bertemu kembali seperti media ini. Saudara bisa menyaksikan pada jam 6 sore kebaktian pendalaman Alkitab dari Kitab Ulangan. Minggu depan kita ketemu lagi oleh anugerah Tuhan pada tanggal 9 Agustus. Kita mengetahui ada yang Tuhan beritahu bahwa akan terjadi kelaparan rohani
Sekarang ini waktunya kita harus lapar, supaya nanti kita tidak lapar. Sekarang ini kita butuh firman. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan bangkit berdiri di rumah masing-masing bangkit. Mari kita akan menyanyikan satu nyanyian. Terima kasih Yesusku. Tangan dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Ia datang kembali pada kali kedua. Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin.